Kami menantikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Biar kebenaran firman-Mu boleh menerangi hati pikiran kami, mengubah cara berpikir kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan hanya benar-benar apa yang berasal dari isi hati Tuhan saja. Hamba-Mu berdoa, kiranya segala ide-ide yang bukan berasal dari Tuhan, perkataan yang tidak perlu, dijauhkan daripada kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kiranya tanah hati umat-Mu boleh menjadi tanah hati yang subur, supaya benih kebenaran firman Tuhan boleh bertumbuh subur, berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang siap, sama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, apa kabar semuanya? Kita sudah masuk di bulan Agustus. Tanpa terasa ya, kita sudah masuk di bulan Agustus. Dan selama bulan ini, saudaraku, selama bulan ini kita akan bicara tentang family, tentang keluarga ya. Kita mau bicara tentang keluarga selama bulan Agustus ini. Dan minggu pertama ini sebagai pembukaan, saya akan menyampaikan satu tema khotbah tentang family first ya, tentang family first. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Kita akan mulai dari sini dahulu. Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Oke, oh sorry, ini PowerPoint saya lupa saya bawa klikannya. Saudara yang membawa Alkitab, membuka Alkitab saudara, yang pakai handphone boleh dibuka, tapi tolong di flight mode ya. Kita ibadah cuman 1 jam 15 menit, 1 jam 20 menit flight mode, sebab ketika saudara membaca Alkitab nanti ada apps masuk, WhatsApp masuk, saudara akan buyar ya. Saudara akan jadi tidak konsen ya. Kita khususkan waktu kita ini hanya sesaat, 1 jam lebih sedikit ya, untuk saudara bisa fokus. Salah satu arti kata kudus saudara, kados itu dipisahkan, dikhususkan. Ketika saudara mengkhususkan waktu-waktu ini untuk saudara beribadah sama Tuhan, itu adalah hal yang baik ya. Itu adalah hal yang kudus juga. Sebab kita mau belajar untuk mengkhususkan sesuatu dalam hidup kita untuk Tuhan ya. Oke baik, kita akan mulai dengan Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Saya mau saudara fokus pada kata penuh hormat ya. Hendaklah kamu semua penuh hormat. Garis bawahi kata ini kata yang sangat penting di ayat ini. Kata penuh hormat dalam bahasa Yunaninya ini timios. Timios ini bisa berarti honorable, precious ya. Precious, sangat berharga, sangat terhormat. Sesuatu yang kita tempatkan sebagai hal yang sangat utama, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita ya. Itu adalah timios. Ketika Alkitab berkata ya, hendaklah kamu semua penuh hormat. Pertanyaannya gini, apakah kita bisa menempatkan, meletakkan pernikahan kita sebagai sesuatu yang penuh hormat, sebagai sesuatu yang membanggakan dalam hidup kita? Ada banyak orang bisa bangga dengan pekerjaannya, bisa bangga dengan bisnisnya, bisa bangga dengan skillnya, bisa bangga dengan keterampilannya, tetapi nggak bisa bangga dengan yang namanya pernikahannya. Tetapi kalau pernikahan yang seharusnya sangat terhormat, yang sangat precious, harusnya itu menjadi hal yang sangat bisa kita banggakan.
Pertanyaannya adalah apakah kita memperlakukan pernikahan kita sebagai sesuatu yang sangat berharga, yang sangat penting, yang sangat mulia, yang sangat precious. Kalau saudara ditanya itu, apa jawabmu? Kalau saudara berkata ya, mari kita cek apakah serius kita memperlakukan pernikahan kita dengan timios tadi. Di sini yang wanita, yang punya tas-tas bagus yang saudara senangi. Seandainya tasmu ketumpahan sesuatu, apa yang akan saudara lakukan pertama? Ya, panik. Oke, terus langsung cari bag spa mana yang paling dekat. Ya. Untuk cepat-cepat, wah ini harus di spa tasnya. Harus dicuci. Ketika kita memperlakukan sesuatu dengan precious, dengan berharga, itu yang akan kita lakukan. Tapi sayangnya banyak orang berpikir, oh pernikahan itu berharga nggak? Berharga. Tetapi ada kerusakan-kerusakan di dalamnya nggak diapa-apain. Kalau yang pria mungkin bukan tas, mobil misalnya. Atau lain sebagainya. Ada kerusakan dikit, cepat-cepat bawa ke bengkel. Untuk diperbaiki. Karena dianggap, wah ini nih berharga, ini nih penting banget. Tapi kenapa dengan yang namanya pernikahan, banyak orang tidak bisa seperti itu. Udah rusak, didiemin aja. Dideprokin aja. Maka ini mindset yang sangat penting yang saudara harus punya dulu, bahwa pernikahan harus kita tempatkan sebagai sesuatu yang penuh hormat, yang precious, yang honorable. Dengar baik ini, kalau ada hal yang bisa kita banggakan dalam hidup kita ini, selain iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, seharusnya adalah pernikahan kita. Pernikahan kita harus bisa dibanggakan sebelum kita membanggakan hal-hal yang lain dalam hidup ini. Itu target kita. Dan itu harus bisa dalam kehidupan keluarga Kristen. Sampai pernikahan menjadi hal yang sangat membanggakan. Kenapa demikian saudara? Karena memang sejak semula Kejadian 2 ayat yang ke-15, ya, Kejadian 2 ayat yang ke-15, kita buka Alkitab kita. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Selalu saya tidak bosan untuk mengingatkan bahwa Kejadian pasal 1 dan 2 itu memuat sebuah cetak biru, memuat sebuah blueprint akan rancangan besar kehidupan manusia yang dirancangkan oleh Tuhan. Dan Tuhan dengan jelas di sini bahwa Tuhan mau manusia itu mengusahakan dan memelihara taman itu dulu. Bukan taman yang lain. Sebab di Edenlah Tuhan mendirikan institusi yang satu ini yang bernama keluarga. Dan Tuhan mau yang diusahakan duluan adalah yang itu. Jangan usahakan yang lain dulu. Nah, ini persoalannya bahwa kita seringkali kita mengusahakan banyak hal lain dalam hidup kita, tapi kita lupa untuk put the family first. Kita tidak sibuk untuk mengusahakan keluarga kita, kita tidak sibuk untuk membangun pernikahan kita. Kita bisa sibuk dengan hal yang lain, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Tidak salah sibuk dengan pekerjaan, tetapi jangan sampai kita sibuk dengan hal yang lain, kita sibuk dengan taman yang lain, tapi kita tidak sibuk dengan taman di mana Tuhan tempatkan kita. Itu yang paling berbahaya. Prinsip kekristenan itu selalu linier, saudara. Artinya Tuhan memakai prinsip-prinsip yang sama. Pola-pola bisa beda, prinsip sama. Contoh. Ketika Tuhan mau naik ke surga, ya, Tuhan bilang apa? Beritakan Injil mulai dari Yerusalem, ya kan? Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jangan dibalik. Tuhan tidak bilang dari ujung bumi, balik ke Samaria, Yudea, baru Yerusalem. Enggak.
Tuhan bilang Yerusalem dulu beresin, taman itu dulu beresin, keluarga dulu beresin, baru menyebar ke yang lain. Semakin luas, semakin luas. Tapi saudara harus tahu dulu, apa yang paling timios. Sebab saya rindu Lifehouse Family, kita tidak gagal dalam hal yang satu ini. Ya. Kita harus serius dengan yang satu ini. Pada akhirnya saudara, yang akan bersama kita paling lama selama kita di bumi adalah keluarga. Pekerjaan kita tidak selamanya. Ada saatnya kita tidak gagah lagi. Ada saatnya kita berjalan mungkin harus dibantu dengan tongkat. Kalau ada yang bisa sampai 80 tanpa tongkat, puji Tuhan untuk hal itu. Ketahuilah, fisik kita, kekuatan kita itu rentan. Dan pada akhirnya, yang paling lama, yang bersama dengan kita, selama tugas kita di bumi ini adalah keluarga. Makanya institusi yang Tuhan dirikan, pertama itu juga keluarga. Sebab apa? Sebab begini saudara, keluarga adalah tempat persiapan kita menuju kekekalan. Keluarga itu tempat utama Tuhan persiapkan kita untuk kita bisa menuju kekekalan. Dan inilah institusi pertama yang Tuhan dirikan di bumi. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini adalah pertama kali Tuhan dirikan. Ini institusi yang paling pertama. Tuhan belum dirikan agama, enggak ada agama Kristen saat itu ya. Enggak ada kerajaan, gereja pun Tuhan belum dirikan. Tuhan dirikan dulu ini, institusi ini. Nah, di sini penting sekali saudara ya. Sebab di sini dikatakan bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu daging. Nah, kata bersatu itu saudara ya. Itu dalam bahasa Ibrani itu dabak saudara, dabak. Bukan debak ya. Nah, itu kalau tukang nonton Korea tahu debak ya. Bersatu itu dabak. Dabak itu melekat, menempel. Ya, ini lem yang paling kuat. Ya, ini lem yang paling kuat, tetap dekat untuk bergabung bersama. Ya, untuk menjadi satu. Itu pengertian kata dabak. Maka ketika bukan lagi dua jadi satu. Ini betul-betul, ini pernikahan itu sebenarnya lem paling kuat di bumi. Karena sekali dilem sama Tuhan, itu sebenarnya udah tidak bisa dipisahkan lagi. Ini lem yang paling kuat di seluruh dunia. Ya. Ini dabak. Nah, dalam bahasa Yunani itu gameo saudara. Gameo adalah sebuah proses panjang dan berkelanjutan. Ya. Prosesnya panjang bukan satu hari. Berkelanjutan untuk menyatukan ya, kata kuncinya ya, dengan lem tadi, dua pribadi yang sangat berbeda ya, yang sangat berbeda menjadi satu. Makanya saya seringkali ditanya, Pastor, saya sama dia cocok nggak? Jawaban saya selalu sama, tidak ada orang yang cocok di muka bumi ini. Yang ada adalah yang berhasil mencocokkan diri. Ya. Tidak ada yang cocok, yang ada berhasil mencocokkan diri. Memang berbeda saudara, bahkan sangat berbeda. Itulah, ini ilustrasinya seperti alat musik. Kalau saudara lihat di depan, ini nih alat musik semua beda loh. Itu drum, keyboard, ada gitar, ada bass. Ini dua-duanya keyboard. Dua ini aja beda fungsinya, ya kan? Ada yang untuk main lead, ada yang untuk filler, untuk ngisi. Ini aja beda, biarpun tampilannya serupa. Saudara bisa bayangkan kalau yang di depan alat musiknya semua sama. Pasti nggak enak dong. Atau monoton, iya dong. Kalau alat musiknya sama, semua ujung ke ujung gitar semua atau bass semua, nggak enak juga. Kenapa bisa enak? Kalau ada harmoni.
Harmoni itu kan masing-masing memainkan peranannya. Ya dong, itu harmoni. Kalau sama semua, semuanya monoton. Ini bisa enak karena semuanya beda. Tapi apakah semua beda pasti langsung enak? Belum tentu. Kalau nggak tahu cara maininnya, itu nggak enak. Mendingan sama semua daripada ada beda-beda, tapi mainnya semua sendiri-sendiri. Wah, itu lebih kacau lagi, ya kan? That's harmony. Nah, perbedaan dalam rumah tangga itu, ya, ini kan sangat berbeda. Memang perbedaan itu sumber konflik bagi mereka yang tidak bisa memainkannya. Tapi bagi yang bisa memainkannya, justru itu menjadi kunci harmoni. Halo, saya ulang lagi. Memang suami dan istri, pria dan wanita sangat berbeda. Perbedaan ini menjadi sumber konflik. Tapi ada catatannya, kalau Anda tidak bisa memainkannya, seperti alat musik tadi. Beda-beda nih bisa bikin gak enak kalau gak bisa main. Tapi kalau yang bisa memainkannya, justru perbedaan itu menjadi sumber harmoni. Saya dan istri saya dua pribadi yang betul-betul kutub utara, kutub selatan. Mau dites kepribadian berapa kali pun hasilnya sama. Ibarat mobil saya gas dia rem. Oh iya, kita nih nggak ada samanya secara tipe kepribadian. Saya suka menggunakan DISC, ya, dominan intim stabil cermat. Kan ada orang misalnya DC ketemu sama SC, minimal ada sama-sama C-nya. Kalau saya DI, dia SC. Jadi kita nggak ada samanya dikit pun. Tapi istri saya ada di sini, Anda boleh tanya dia, kapan terakhir kali cekcok berat dengan saya? Saya aja nggak ingat, saudara. Loh, rumah tangga pasti ada cekcok, pasti. Pasti. Tapi yang namanya bertempur sengit, saya asli nggak tahu kapan terakhir. Karena kita sudah bisa memainkannya. Jadi kalau ditanya, apakah ada rumah tangga yang cukup baik-baik saja? Menurut saya bisa ada. Kalau kita pandai memainkannya. Kalau kita tidak pandai memainkan pribadi yang berbeda ini, itu pasti jadi sumber konflik yang tidak ada ujungnya. Sampai kita bisa menguasainya. Ya ibarat satu main bass, satu main gitar, satu main keyboard, orang nggak bisa mainnya ya gimana? Pasti nggak enak. Tapi begitu bisa mainnya pasti enak. Soal mainnya gaya apa ya saudara temukan masing-masing. Kalau saya sama istri saya, kenapa kita tidak pernah lagi sampai yang kata orang perang dunia atau cekcok hebat, karena kita sudah tahu cara memainkannya. Kalau saya sama istri saya, simple. Ketika ketidaksepahaman terjadi, pasti salah satu ada yang tensinya tuh lebih tinggi. Ya, titik didihnya mungkin satu udah 200, satu masih 50. Nah kalau saya sama istri saya, kita bisa saling tahu saja siapa yang tensinya lagi lebih tinggi, itu biasanya lebih nggak waras. Nah jadi yang lebih waras diem dulu ngalah. Tidak harus ditabrakin saat itu juga. Jadi kadang-kadang kalau tensinya istri saya yang sedang lebih tinggi, kita berasa ya udah saya diem aja dulu. Atau sebaliknya. Nanti kalau udah tenang baru kita obrolin. Jadi tidak ada kesempatan untuk sampai perang badak atau perang dunia terjadi. Makanya dalam pernikahan itu kan masalah besar kita kecilin. Kecil ya jadi nggak ada. Jangan nggak ada jadi masalah kecil. Masalah kecil kita gedein. Nah itu alamat perang dunia. Nah jadi yang paling ingat memang berbeda saudara ya. Tetapi perbedaan ini luar biasa. Yes perbedaan ini sumber konflik. Tapi ini juga sumber harmoni loh. Kalau nggak ada perbedaan. Sampai ayam tumbuh gigi nggak bakal bisa harmoni.
Nah jadi ini seperti alat musik tadi, it depends how you play with it. Tergantung bagaimana cara saudara memainkan ini. Hanya dibutuhkan beberapa menit untuk dinyatakan menikah. Ya, saya melakukan pemberkatan pernikahan, mendoakan beberapa menit doang. Dinyatakan sah di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Just take few minutes, gampang. Hanya dibutuhkan 1 hari untuk perayaannya. Ya, mungkin kalau suku Batak 7 hari ya Pak? Atau berapa hari? Ya. Oke, saudara mau berapa hari? Terserahlah, tapi ya 1 sampai 7 kali max ya. Tapi seumur hidup untuk membangun sebuah pernikahan. Itu enggak cukup few minutes, itu enggak cukup few days, tapi itu seumur hidup. Nah, karena Tuhan yang menginisiasi pernikahan, maka penyatuan pria dan wanita yang permanen itu hanya bisa dengan kehadiran G factor atau God factor. Karena Tuhan yang menyatukan tadi lemnya. Makanya yang sampai akhirnya terpisah, nah ini, tidak ada ini. Tidak ada hasil usaha atribut intervensi manusia yang punya kekuatan cukup untuk menghasilkan penyatuan ini. Maka saudara harus ingat baik-baik bahwa God factor, G factor ini sangat penting. Karena lembaga ini Tuhan yang menginisiasi, maka mau gak mau, suka gak suka, G factor ini harus ada dalam pernikahan kita. Karena kita tidak akan bisa tetap mempertahankannya secara maksimal kalau tidak ada yang namanya G factor ini. Itu sebabnya dasar dari pernikahan Kristen adalah Tuhan sendiri. Ya. Nanti kita balik lagi ke sini. Amsal dulu, Amsal 24 ayat 3 dan yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ya. Rumah di sini dapat kita pahami bukan sebagai sebuah bangunan, tetapi rumah di sini juga bisa kita pahami sebagai keluarga, sebagai rumah tangga. Amsal menyodorkan ada 3 kata kunci, dengan hikmat, dengan kepandaian, dengan pengertian. Ya. Amsal menyodorkan 3 kata kunci ini. Jadi ada secret sauce untuk memasak ini. Ya. Saus yang pertama itu namanya hikmat, ya, atau dalam bahasa Ibrani chokmah. Itu ketajaman berpikir, kebijaksanaan, kecerdikan. Kita perlu yang namanya kebijaksanaan. Kalau saudara ingat, ketika Salomo didatangi Tuhan, apa yang kau minta? Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan. Makanya G factor itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan pernikahan kita. Kalau saudara mau membangun keluarga yang kuat, saudara perlu saus yang pertama ini, yang bernama hikmat. Dan ini bisa saudara dapat kalau saudara bersekutu dengan Tuhan. Ya. Sebab hikmat itu tidak bisa dipelajari, saudara. Hikmat tidak bisa dipelajari. Hikmat itu pemberian Tuhan. Saus yang kedua namanya tadi apa? Kepandaian atau tabun dalam bahasa Ibrani. Itu punya pengertian understanding, pengertian mendalam, bukan hanya surface. Itu juga punya pengertian insight. Keluarga yang kuat itu, pasangan suami istri itu harus punya yang namanya ini tabun, insight. Ya, insight itu apa ya? Insight itu kita bisa melihat di balik sesuatu, melihat sebuah esensi, melihat sebuah kedalaman. Itu kan insight. Nah, bahasa Ibrani itu punya piktogram. Piktogram itu gambar, saudara. Ya, gambar. Contoh. Kalau saudara bahasa Ibrani itu masing-masing hurufnya itu punya gambarnya masing-masing. Ya, punya gambarnya masing-masing. Nah, kayak misalnya Allah itu ya, Yahweh, YHWH, Yod He Waw He. Itu kalau di gambarnya saudara akan menemukan lihat tangan, lihat paku. Jadi sebelum Yesus datang pun
Itu piktogram di Alkitab tuh begitu. Nah, kalau kata tabun ini punya piktogramnya adalah gambar tenda dan benih yang akan terus bertumbuh. Jadi memang dari piktogramnya saja punya pengertian bahwa rumah tangga harus terus bertumbuh dan berlangsung. Kalau kita punya yang namanya kepandaian ini, ya, maka rumah tangga kita akan terus bertumbuh dan terus berlangsung. Saus yang ketiga itu namanya pengertian, daat. Nah, daat itu, pengertian itu persepsi, saudara ya. Persepsi, skill, keahlian. Nah, daat ini juga punya piktogram ya. Piktogram gambarnya itu adalah pintu dan mata, door of the eye ya. Pintu dan mata. Makanya saudara ingat Yesus berkata apa? Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata itu jendela kepada jiwa manusia. Pengalaman-pengalaman akan kita dapatkan lewat observasi visual. Ya. Nah, makanya orang yang punya pengertian di sini ya, orang yang punya daat di sini ya, dia akan punya skill ya, dia akan punya pengetahuan. Dia akan memiliki ketajaman untuk mengamati yang akhirnya dia bisa semakin kenal akan pasangannya. Kita perlu ketiga saus ini. Tetapi Amsal 1 ayat ke-7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tadi itu sausnya. Tapi ada satu bahan baku utama. The G factor ini, takut akan Tuhan. Maka saya harus katakan gini. Spiritualitas harus berakar kuat. Supaya mempengaruhi seluruh skill kehidupan kita. Di seluruh aspek hidup kita. Ini G-factor yang saudara harus miliki dalam pernikahan saudara. Sebab hukumnya gini, tanpa takut akan Tuhan, tanpa G-factor, pernikahan pasti gagal mencapai tujuan semula Tuhan menciptakan pernikahan. Sekali lagi, tanpa G-factor, pernikahan tidak akan menjadi sesuai blueprint yang Tuhan tetapkan. Nah, tanpa saus-saus itu, pernikahan pasti tidak akan dapat mencapai potensi maksimalnya. Ada orang bisa 60 tahun menikah, 70 tahun menikah, 80 tahun menikah. Tanpa the secret sauce itu, ya sudah, statusnya aja. Apakah jadi masakan yang enak? Belum tentu. Kita perlu yang ini. Supaya pernikahan kita bukan hanya durasinya, tapi punya kedalaman yang bisa dinikmati. Tanpa G-factor, pernikahan sangat gampang untuk bubar. Sebab dabak lemnya itu harus Tuhan yang mengelem. Untuk pernikahan saudara bisa kembali menjadi blueprintnya Tuhan, saudara perlu God factor. Tapi saudara perlu pengetahuan, pengertian, hikmat. Supaya pernikahan saudara mencapai potensi maksimal yang saudara bisa nikmati. Oke, G-factor menjadi fondasi batu karang sebuah pernikahan. Ya. Kebenaran firman Tuhan menjadi panduan dasar dalam membangun keluarga. Untuk membangun keluarga yang kuat dan sehat dibutuhkan hubungan antar anggota keluarga yang sehat. Dan ini harus dimulai dari hubungan suami istri yang sehat. Hubungan suami istri yang sakit akan mengakibatkan hubungan orang tua anak yang sakit juga. Saya ulangi sekali lagi, untuk membangun rumah tangga yang kuat dan sehat dibutuhkan hubungan antar anggota keluarga yang sehat. Dan ini harus dimulai dari hubungan suami istri yang sehat. Sebab hubungan suami istri yang sakit akan menyebabkan hubungan orang tua dengan anak yang sakit juga. Nah, saya akan akhiri dengan ayat ini. Efesus pasal yang kelima ayat ke-22 sampai 25. Oke, Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini ayat favorit bapak-bapak. Oke. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, yang ini ayat favorit ibu-ibu yang ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dari ayat yang kita baca ini, sekarang saya mau tanya, bagaimana hierarki dalam rumah tangga? Apakah suami lebih tinggi dari istri? Halo? Siapa yang berkata suami lebih tinggi dari istri secara hierarki? Boleh angkat tangan. Ayo, jangan malu-malu. Boleh angkat tangan? Oke. Kenapa suami lebih tinggi? Karena ada kata tunduk tadi ya Pak ya? Oke, sekarang pertanyaan kedua. Suami perlu menundukkan diri juga nggak sama istri? Pak, gimana Pak? Halo? Suami perlu menundukkan diri juga nggak? Saya tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu jangan jawab dulu. Pak, perlu menundukkan diri nggak Pak sama istri? Bu, jangan dicubit Bu. Kalau bapak-bapak bilang nggak perlu, Bu, saya ajarin Bu. Berarti ibu juga nggak perlu mengasihi suami. Kalau bapak-bapak bilang nggak perlu, nggak ada ayatnya, Bu, nggak ada ayatnya juga Bu, istri mengasihi suami Bu. Loh, ya nggak? Ayatnya apa? Loh. Ini kan suami tunduk kepada istri. Jadi kalau ditanya, Pak perlu nggak menundukkan diri sama istri? Nggak perlu, nggak ada ayatnya. Oke. Kan ayat ke-25, hai suami kasihi istrimu. Ya berarti pertanyaan kedua, apakah istri perlu mengasihi suami? Kalau Bapak bilang perlu, ayatnya mana Pak? Ini dalam konteks hubungan suami istri. Nah, sebab gini, kita harus tahu bahwa fondasi atau struktur pernikahan Kristen itu seperti ini. Saya turunin ke bawah dulu ya. Fondasi pernikahan Kristen itu adalah the G factor tadi. Tuhan menjadi batu karangnya, Tuhan menjadi fondasinya. Suami dan istri itu setara. Jangan karena tadi baca ayat ada tentang penundukan diri, langsung kita anggap, oh secara hierarki saya lebih tinggi. Suami dan istri itu setara. Dan again, kalau tadi saya kasih lihat ya tentang bagaimana prinsip inside out bekerja, mengusahakan yang di dalam. Prinsip ini juga ada dalam banyak hal dalam kekristenan. Saya kasih contoh, 5 jawatan, pelayanan 5 jawatan. Saya udah jelaskan panjang lebar di seminar karunia kemarin. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Ini semua setara. Efesus 5 ayat 19-20 mencatat itu. Kawan sewarga. Yang berbeda adalah dalam fungsi. Suami istri juga sama. Yang berbeda adalah fungsi. Suami berfungsi sebagai kepala, oke. Tapi bukan berarti suami lebih tinggi derajatnya, hierarkinya. Enggak. Ini setara, makanya diperlukan saling menundukkan diri, saling mengasihi. Kalau di Alkitab ditulis seperti tadi, nah itu yang saya sering katakan, love and respect. Pria adalah makhluk yang paling peka kalau istrinya tidak respect sama dia. Dan wanita adalah makhluk yang paling peka kalau suaminya tidak mengasihi dia. Tetapi pada dasarnya suami istri itu harus saling menundukkan diri, harus saling mengasihi. Suami istri berdiri sejajar, tetapi berfungsi masing-masing. Suami berfungsi sebagai kepala, istri berfungsi sebagai support system. Tapi mereka the fellow citizen dalam kerajaan Allah.
Nah, Trinitas juga sama. Bapa dan anak itu sejajar, berbeda tugas, berbeda fungsi. Jangan dibuat hierarki. Saudara akan temukan prinsip itu di banyak bagian Alkitab. Dalam keluarga pun seperti itu. Nah, jadi untuk punya keluarga yang sehat, yang kuat, mau membangun ini, kita harus tahu kedudukan kita di hadapan Tuhan. Ya. Ketika satu merasa lebih tinggi, itu bisa jadi repot, saudara. Itu bisa jadi repot. Sebab pada dasarnya rumah tangga Kristen, suami istri sama-sama menundukkan diri kepada Tuhan. Yang berbeda adalah fungsinya antara suami dan istri. Kedudukannya itu sama di hadapan Tuhan. Hakikatnya sama, kedudukannya sama. Yang membedakan itu fungsi. So, kalau saudara mau memiliki rumah tangga yang sehat, sadarilah, saudara memang berbeda, fungsinya pun berbeda, kepribadiannya berbeda, tapi challenge untuk kita adalah, apakah kita mau jadikan perbedaan itu sebagai sumber konflik atau sumber harmoni? Itu yang harus kita jawab. Itu yang harus kita upayakan. Perbedaan itu bisa menjadi titik lemah sekaligus titik kekuatan. Dan saya berdoa, kalau saudara tahu the secret sauce tadi, saudara mendasari rumah tangga saudara dengan G-factor takut akan Tuhan, maka perbedaan yang ada seharusnya menjadi sumber harmoni. Bukan menjadi titik lemah, tetapi menjadi titik kuat. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk